bertiga sudah mau membagikan ilmu yang telah ibu-ibu dapat. Pertama sekali, dan tak terhingga ucapan terima kasih ini. Semoga acara hari ini akan membuka wawasan bagi teman-teman guru yang lainnya dan akan mengikuti jejak-jejak daripada ibu-ibu bertiga. Kita harus bangga hari ini. Ibu bertiga ini adalah perwakilan kita dari Provinsi Aceh. Mungkin juga, kalau tidak salah saya, Ibu Lena itu adalah salah satunya PLB yang mewakili di Sumatera. Apalagi satu-satunya dari Aceh. Kita harus berbangga, berterima kasih karena beliau hari ini sudah dapat ilmu dan akan membagikannya kepada kita. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu mohon maaf karena saya ini dalam perjalanan, saya masih berada di dalam nih. Ada hujan, takut saya tidak bisa membuka karena ini sinyal juga agak terganggu. Baik Bapak Ibu, selamat mengikuti dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersama membuka acara webinar inovasi rumah pembelajaran, rumah belajar. Demikian saya tutup ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bersama acara webinar inovasi rumah belajar. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa diketuk ya, nggak apa-apa. Makasih, selamat lanjut. Saya sebisanya ikut. Ayo lanjut. Terima kasih Pak Win. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Ibu Hajah Jamila SPD MPD yang telah membuka kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Di era pandemik yang sudah cukup meluas ini, banyak bidang yang tidak berfungsi dengan efektif dan harus dilakukan via online. Salah satunya adalah bidang pendidikan yang mengharuskan pembelajaran dilakukan jarak jauh atau yang biasa kita kenal PJJ. Dalam mendukung hal tersebut, tentunya kita membutuhkan alternatif pendukung dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu salah satunya dengan menggunakan portal rumah belajar, di mana portal rumah belajar dapat digunakan sebagai pendukung pembelajaran online maupun offline. Sesuai dengan mutu portal rumah belajar, yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Portal rumah belajar memiliki banyak fitur dan manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh dua presenter kita hari ini. Baik, izinkanlah saya memperkenalkan presenter kita yang pertama adalah Ibu Lena Yanti BRP ST MPD. Beliau adalah guru di SLB Negeri Banda Aceh. Beliau merupakan Ketua KKG Pendidikan Khusus Provinsi, Sekretaris 1 IGPKHI Aceh, dan juga penggerak komunitas guru belajar Aceh. Materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah pemanfaatan fitur sumber belajar dan radio audio edukasi selama PJJ. Saya akan coba menyapa. Halo, Assalamualaikum Bu Lena. Halo, Assalamualaikum Bu Lena. Oke. Waalaikumsalam Pak Win. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan sedikit dagdikduk. Ya, baik. Saya di sini. Baik, sudah siap ya Bu ya? Oke Pak Win. Ya, Bu Lena mohon izin sebelum memaparkan materinya, perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi berlangsung selama 10 menit dan selanjutnya akan melakukan diskusi. Baik. Dan kepada Bapak Ibu peserta yang hadir pada pagi hari ini secara virtual, jika ingin bertanya nanti akan dibuka sesi tanya jawab di mana peserta bisa mengklik menu raise hand ketika ingin bertanya. Dan kepada
para peserta yang bertanya, apakah kegiatan hari ini ada sertifikat? Ya, insya Allah untuk kegiatan hari ini ada sertifikat ya, Bu Lena ya? Ya, Ya, insya Allah. ya, baik Ibu. Kepada presenter kita yang pertama, Bu Lena Yanti, dipersilakan. Baik, Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar. Saya share screen dulu. Oke. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua IGPKHI Aceh, Ibu Hajah Jamila SPD MPD, pengurus PD dan PC, kemudian kepada Ketua MKK khusus Provinsi Aceh, Bapak Sauman SPD yang telah bersedia hadir, memberi sambutan dan membuka kegiatan kami. Terima kasih juga atas kehadirannya teman-teman guru, kepala sekolah, dan ada satu yang spesial, saya lihat Pak Liasar, saya harus menyapa Pak Liasar. Pak Liasar, terima kasih sangat mensupport dari mulai Gupres hingga hari ini. Ini beliau menjadi kepala sekolah di Aceh Selatan gitu ya. Salam saya buat teman-teman di sana. Pak Liasar, terima kasih sudah hadir ke room kami. Baik, saya langsung saja teman-teman. Saya akan membawakan fitur sumber belajar karena waktunya sangat singkat. Tidak bisa kami buat waktu panjang karena kami jam 11 sudah ditunggu di Aceh Besar bersama gugus SD 35, kepala sekolah, guru SD dan SMP di sana. Mohon maaf dari kami, insya Allah kita akan bertemu kembali karena ini acara untuk kita, dari kita dan oleh kita, kapan saja bisa kita buat. Oke, baik, ini sebagai profil saya, teman-teman. Fitur rumah belajar itu ada fitur utamanya namanya sumber belajar, laboratorium maya, bank soal. Kemudian tugas saya hari ini adalah membawa sumber belajar sebagai fitur utama. Kemudian nanti ada fitur penunjang atau ada fitur tambahan namanya radio edukasi. Saya langsung masuk ke linknya aja mungkin ya teman-teman ya. Oke, sedikit saya jelaskan sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar itu menyajikan kumpulan materi bagi guru, bagi murid, berdasarkan kurikulum yang digunakan. Jadi tidak usah khawatir para guru, karena memang materinya itu dikemas berdasarkan kurikulum. Nah, cara mengemasnya itu dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, hingga game. Sehingga sangat mudah untuk diberikan kepada peserta didik kita, kepada murid kita, sekalipun mereka memiliki hambatan khusus. Kemudian luar biasanya rumah belajar itu bisa di-download terlebih dahulu, jadi tidak perlu ada akses internet, teman-teman bisa di kelas kasih ke muridnya gitu. Oke, itu mungkin perkenalan, saya langsung aja ke. Oke, sebentar. Bentar ya. Saya masuk ke webnya. Oke, untuk masuk ke web rumah belajar, silakan klik belajar.kemdikbud.go.id, teman-teman. Nah, ini portal rumah belajar. Nah, ini dia tampilannya. Kalau teman-teman nanti belum punya akun, silakan daftar. Kalau guru hanya perlu NUPTK dan peserta didik hanya perlu NISN. Saya langsung login, Pak Win ya, karena waktu ya saya ada bawa 2. Baik, ini teman-teman. Oke, saya sudah login, saya akan masuk. Oke, ini dia yang namanya sumber belajar. Mungkin teman-teman yang belum bisa akses ke rumah belajar masih berpikir gimana sih sumber belajar, gimana sih fitur yang lain. Nah, inilah tampilan sumber belajar. Saya langsung saja, teman-teman bisa klik 3 di sini, tanda 3 silakan klik. Nah,
Ini beranda. Nah, di sumber belajar itu ada 3 konten. Konten audio, audio dan video, web, dan konten pendidikan. Saya ingin memperkenalkan semuanya, tapi karena ada satu lagi, saya akan membuka yang SLB ya. Oke, teman-teman. Oke, ini ada tingkat pendidikan, ada paket B. Terlihat nggak, Pak Win? Terlihat, terlihat. Oke. Ibu. Ada paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD. Oke, sebentar. SD, SMP, SMA, SMK, non-kurikulum. Oke, jadi teman-teman kalau sudah punya akun bisa login, silakan berselancar ke semua kontennya. Sekarang saya memperkenalkan dulu SLB karena memang kita di SLB. Baik, saya klik SLB. Nah, ini dia, teman-teman, ini dia konten videonya, konten webnya belum ada. Kita hanya punya konten 32 di SLB. Sayang ya, teman-teman ya, padahal SLB itu kan mulai ada hambatannya A, B, C, D, autis, ganda. Kita punya banyak kesempatan untuk mengisi konten-konten ini. Dan luar biasanya sumber belajar, teman-teman, bisa menambah konten di dalamnya sehingga video pembelajaran yang teman-teman buat bisa diakses ke dalam fitur sumber belajar, dan itu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan bagi kita. Mulai hari ini hingga ke depan, marilah teman-teman SLB, tugas kita memperkaya konten di SLB. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu ya. Baik teman-teman, sekilas saya tunjukkan mungkin videonya ya. Oke, saya gini, boleh dipilih kelasnya, misalnya kelas 8. Bu Lena, mohon maaf Ibu. Oke. 4 menit lagi. Oh, waktu 4 menit lagi. Baik, ini konten sumber belajar. Baik, saya akan masuk ke salah satu yang paling penting juga, Pak Win. Iya. Oke. Ini. Oke, sebentar. Sebentar ya, Pak Win, minta waktu ya. Baik, Bu. Radio. Oke, saya buka radio edukasi, teman-teman. Oke, silakan kalau mau nanti teman-teman punya member di radio edukasi, silakan klik radioedukasi.kemdikbud.go.id. Saya akan masuk. Oke, ini dia tampilannya, teman-teman, login dan daftar. Karena saya sudah daftar, maka saya langsung login ya. Oke, ini ya, silakan saya login. Oke, ini adalah tampilannya. Saya akan ke galeri audio. Nah, ini dia teman-teman. Alhamdulillah langsung ya, ini produk media audio pembelajaran. Oke, ada PAUD, SD, SMP, guru, dan tunanetra. Oke, baik ya. Saya langsung ke tunanetra. Baik teman-teman. Nah, di tunanetra ini banyak pilihannya. Maju netra itu untuk soal mempersiapkan teman-teman murid-murid kita untuk menghadapi UN. Kemudian splash itu potongan materi-materi, ada bahtera, ada. Saya contohkan satu aja karena karena waktu ya. Mungkin kalau lebih asik. Oke, baik ya. Saya contohkan. Oke, nah ini dia teman-teman. Ini ada titelnya, ini lengkap. Ada pembuka, ada lagu, ada materi, ada nilai pengetahuan pendidikan karakter, ada evaluasinya. Jadi teman-teman nggak usah nggak kerepotan lagi, semua ada di sini. Bisa mendownload seluruh album, ini download album, dan bisa mendownload satu-satu tracknya. Oke, saya coba buka satu ya, Pak Win ya, lagunya. Terdengarkah? Terdengar. Tidak terdengar, Ibu. Ibu-ibu. Oke, baik ya. Boleh saya tutup. Oke.
Pak Win. Ya. Itu dari saya. Alhamdulillah teman-teman, sumber belajar, kemudian radio edukasi itu memang dikemas untuk anak tunanetra, tapi murid kita juga bisa memakainya yang untuk hambatan lain gitu. Tidak ada masalah. Silakan teman-teman guru berselancar ke dalamnya, menggali lebih dalam, sesuaikan dengan analisis SPP dan analisis materi pembelajarannya. Itu yang paling penting. Dan terakhir dari saya Pak Win, rumah belajar dan radio edukasi, saya ingatkan, bagi guru itu menjadi bahan ajar, bagi peserta didik itu menjadi sumber belajar. Oke, terima kasih Pak Win atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Win. Ya. Bu Lena Yanti atas penyampaian materinya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Izinkan saya memperkenalkan presenter kita yang kedua. Ada 2 orang, ada 3 orang. Ibu Haironi, SPD, tempat tanggal lahir. Ada 3, yang hadir tidak apa-apa 2. Banda Aceh, 2 Agustus, bersaudara. Di Jalan Keladi Lampulo. Tugas Bapak Ibu diharapkan audionya dimute-kan dulu ya. Terima kasih. Saya ulangi kembali. Izinkan saya memperkenalkan presenter kita yang kedua dalam kegiatan hari ini, yaitu Ibu Hairuni SPD, tempat tanggal lahir Banda Aceh 2 Agustus 1993, anak kedua dari 4 bersaudara, alamat di Jalan Keladi Lampulo. Beliau bertugas di SD Negeri 41. Materi yang akan disampaikan oleh beliau adalah inovasi pembelajaran bermain puzzle peta Indonesia. Saya coba kembali menyapa beliau. Halo, assalamualaikum Bu Hairuni. Waalaikumsalam, Pak Win. Apakah suara saya terdengar jelas nih? Alhamdulillah suara Ibu terdengar jelas, Ibu. Iya, baik, terima kasih Pak. Jumpa Ibu ya via virtual. Iya Pak, iya baru pertama kali salam kenal ya Pak. Iya, salam kenal juga dari saya Ibu dari SLB. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu, sudah siap? Siap, insya Allah siap ya. Ya, waktunya 10 menit ya Bu. Kepada presenter kita yang kedua Ibu Hairuni, dipersilakan. Iya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Jamila, terima kasih atas pemberian kata-kata sambutan dan pembukaannya yang sangat luar biasa ya, menggugah perasaan kita pada hari ini untuk tetap bersemangat mencari inspirasi dalam menciptakan inovasi pembelajaran di era pandemi yang memang sangat Nah, sebelumnya perkenalkan saya Hairuni, SRB Provinsi Aceh yang berasal dari SD Negeri 41 Kota Banda Aceh. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri ya untuk dapat gabung di tengah-tengah keluarga besar sekolah luar biasa. Terima kasih kepada Bu Lena atas ajakan kolaborasinya sangat luar biasa ini. Berlama-lama lagi, izinkan saya langsung memaparkan materi seputar fitur-fitur pendukung yang ada pada portal Rumah Belajar. Ya, saya coba cari dulu. Apakah sudah terlihat, Pak Win? Sudah ya, ya. Inilah beberapa fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Di antaranya ada peta budaya,
buku sekolah elektronik atau yang biasa disingkat dengan BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, inilah yang fitur pendukung utama yang ada di portal Rumah Belajar, yaitu peta budaya, di mana di dalamnya berisi informasi tentang berbagai macam kebudayaan dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Kemudian juga ada BSE. BSE ini merupakan kumpulan buku-buku sekolah elektronik yang disusun berdasarkan jenjang atau tingkatan dari PAUD, SD, buku jenjang pembelajaran. Kemudian selanjutnya, ini agak macet ya. Kemudian selanjutnya ada fitur wahana ruang angkasa, di mana dengan menggunakan fitur ini kita dapat berselancar mengelilingi luar angkasa dan melihat benda-benda langit yang ada di dalamnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya fitur karya bahasa dan sastra, di mana di fitur ini banyak digunakan oleh guru-guru bahasa yang berisi kumpulan buku cerita yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat baca anak-anak. Dan di dalamnya ini terdiri dari 3 konten, ada puisi, prosa, dan referensi. Nah, selanjutnya juga ada fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan, di mana dengan fitur inilah kami saat ini berada di sini sebagai pemateri ya, untuk berbagi seputar informasi apa saja yang sudah kami peroleh melalui pelatihan yang kami ikuti di program PKB ini. Dan yang terakhir adalah fitur EduGame. Nah, fitur ini sendiri merupakan fitur terbaru yang ada di portal Rumah Belajar. Dengan menggunakan fitur ini, kita dapat mengajar sambil bermain, mengajarkan anak-anak di mana game yang dirancang ini digunakan untuk memahami konsep dasar materi yang akan disajikan. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk men-share screen seputar tampilan langsung pada layar browser Bapak dan Ibu. Ini tampilannya jika kita ingin mempraktikkan langsung bagaimana cara mengakses fitur fitur pendukung yang ada di portal Rumah Belajar. Terlebih dahulu, masukkan kata kunci di pencarian browser ID. Dan setelah tampilan utama layar dari portal Rumah Belajar, kita tinggal mencari ke bawah dari fitur-fitur utama yang ada di portal Rumah Belajar, lihat selengkapnya, dan kemudian inilah tampilan untuk fitur-fitur pendukung. Langsung kita coba salah satu fitur pendukung, yaitu fitur peta budaya. Nah, di sini berisi wilayah Indonesia yang dibagi ya berdasarkan provinsi yang ada pada tiap pulaunya. Seperti kita ada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan lain sebagainya. Di mana di tiap provinsi ini juga disediakan batas-batas wilayah, dan kalau kita ingin mencari referensi seputar berbagai artikel kebudayaan yang ada di dalamnya, kita tinggal mengklik langsung wilayah peta tersebut. Nah, ini dia contohnya. Untuk artikel yang ada di Aceh ini terdapat artikel seputar Rencong Aceh. Nah, jika kita telusuri lebih dalam lagi, kita dapat mengklik langsung di judulnya dan klik untuk melihat konten lebih lengkap. Nah, inilah dia konten atau artikel Rencong Aceh. Mohon maaf Bu Hairuni. Iya Pak. Waktunya tinggal 4 menit lagi.
4 menit. Oke, Pak. Saya coba cepat ya. Nah, kemudian bisa dilanjut darinya dilengkapi dengan foto, penutup, referensi, dan sebagainya. Nah, dengan penggunaan fitur budaya ini, kita bisa coba mengintegrasikannya ke dalam permainan. Saya sedang mencoba yaitu membuat permainan puzzle peta Indonesia melalui situs web online yang judulnya itu adalah Jigsaw Puzzle. Nah, Bapak Ibu kalau seputar bagaimana cara memainkan puzzle tersebut, dapat membukanya di Google dengan pencarian Jigsaw Puzzle. Nah, seperti ini. Langsung. Nah, sebelum membuat puzzle, disarankan agar membuat akun terlebih dahulu dengan menggunakan alamat email dan kata sandi. Nah, kemudian jika Bapak Ibu memanfaatkan gambar yang berasal dari situs ini, Bapak Ibu tinggal langsung mengklikkan di gambarnya. Namun apabila ingin membuat sendiri, seperti saya ya, saya ingin membuat puzzle dari peta budaya, maka saya akan mengklik menu menjadi potongan yang diinginkan. Berapa banyak potongan puzzle yang kita inginkan, apakah 9, 12, sampai seterusnya. Nah, kemudian bentuknya juga dapat kita pilih, apakah ingin memilih bentuk persegi dan bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian tinggal buat. Nah, inilah tampilan puzzle yang sudah kita buat dan dapat kita bagikan ya ke WhatsApp grup di mana anak-anak dapat berlatih menyusun puzzle-puzzle dari potongan peta wilayah Indonesia. Ya, mungkin dengan sekilas saja ya penjelasan dari saya tentang fitur budaya dan inovasinya dengan membuat dari potongan peta budaya. Silahkan Pak. Ibu Jamilah lah mau tahu. Baik Ibu, terima kasih kepada presenter kita yang ini atas materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Baiklah, sekarang kita masuk pada sesi diskusi atau tanya. Ingin bertanya atau diskusi, dapat mengklik menu raise hand atau gambar ikon tangan ya di aplikasi Zoom ya. Kemudian ketika nanti saya sebutkan namanya, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu, isinya. Atau bertanya, klik raise hand ya pada Ibu Yosi ya. Oke, sekarang silakan. Halo, assalamualaikum Bu Yosi. Halo Ibu Yosi. Dengar Pak Win suaranya? Iya, dengar suaranya. Iya, sudah dengar Ibu. Ya maaf di sini mungkin jaringannya ya, Pak Win, tapi coba didengar. Ya. Oke, pertanyaannya langsung aja ya Pak Win. Sebenarnya ini acaranya sangat menarik, cuma waktu batas. Hasil dari peserta itu para pendengar ya Pak Win. Semoga nanti para SD-nya bisa membuat acara lain atau mungkin berkunjung mengadakan PJJ perjalanan jarak jauh ke sekolah mungkin
Kabupaten untuk menyampaikan hal ini. Mungkin Ya. Satu lagi, apakah ini memang cocok atau ideal untuk semua anak yang berbeda-beda, dengan kondisi fisiknya juga yang berbeda-beda, dan apabila itu tidak sesuai, solusi apakah yang kita lakukan apabila kita juga ingin melaksanakan portal rumah belajar bagi anak-anak tersebut. Itu aja Pak Win, terima kasih. Terima kasih Bu Yosi atas pertanyaannya yang cukup menarik. Ya, sekarang saya ingin, ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, atau kita tampung dulu? Atau langsung dijawab Ibu Lena dan Ibu Hairuni? Oke, baik Pak Win. Ya, terima kasih. Saya dulu ya, karena ini kalau terkait karakteristik peserta didik mungkin kurang paham beliau ya. Terima kasih Ibu Yosi sudah menyempatkan waktunya berada di bawah. Mohon maaf semuanya teman-teman, seperti kata Pak Sauman di chat juga. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu. Kami para SRB teman-teman, deadline-nya tanggal 21 November. 21 Oktober maksudnya. Kami mengejar waktu untuk tatap muka dan tatap maya. Saya dan Ibu Hairuni jam 11 sudah ditunggu, tadi saya bilang di gugus. Mohon maaf sekali, saya ingin kami ingin semoga nanti IGPKHI dan MKS maupun KKG atau para kepala sekolah bisa membuat lagi kegiatan yang serupa. Langsung saya jawab Bu Yosi, pertanyaan yang luar biasa, dan teman-teman SRB lainnya kalau dalam kesempatan ini bertanya tentang SLB, mereka konsultasi saya gitu. Saya hadir di SLB bersama teman-teman SLB. Jadi fitur-fitur yang ada di portal rumah belajar itu tidak oleh murid karena keterbatasan mereka. Jadi yang paling penting adalah teman-teman ingat mana melakukan asil orang tua murid dan muridnya gitu. Kalau muridnya tidak bisa akses tapi orang tuanya bisa akses, kita bisa buka webnya atas nama murid dengan menggunakan NIS yang membimbing di rumah. Juga plus bimbingan Yosi. Untuk anak tunarungu, untuk anak tunanetra, mereka bisa akses ke dalamnya. Terus yang tadi saya fitur suara edukasi, radio edukasi itu memang khusus dibuat tunanetra, tapi tidak tapi bisa dipakai oleh anak lain gitu. Kenapa dibuat fiturnya untuk tunanetra? Karena memang untuk memudahkan mereka, karena mereka ada keterbatasan ya. Jadi semuanya dibuat dalam bentuk audio, tetapi dalam berbagai dengan cara yang berbeda. Terus ada hal-hal lain sebagai pengantarnya. Jadi menjadikan radio edukasi itu menjadikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi guru. Jadi seperti itu Bu Yosia, jadi silakan teman-teman, makanya langkah awalnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan asesmen profil kita, atau kita akan menggunakan media apa yang akan kita gunakan gitu. Jadi itu jawabannya Bu Yosi. Gimana? Silakan Pak Win. Iya, terima kasih Bu Lena atas jawaban dari pertanyaan Bu Yosi. Bagaimana Bu Yosi atas jawabannya? Saya rasa cukup menjawab ya, karena memang portal belajar ini memang portal yang dikhususkan untuk siswa dan guru. Namun memang ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan oleh beberapa siswa, tentunya dengan jenis ketunaan yang tidak bisa mengaksesnya gitu ya. Oke, bagaimana Bu Yosi? Ya Pak Win, makasih banyak untuk jawabannya. Semoga nanti SRB-nya bisa jalan ke Kabupaten Klaten. Terima kasih. Semoga. Bagaimana Bu Lena? Boleh Bu Yosi, mungkin Oke, banyak terima kasih. Kami juga dari PGRI Kota Banda Aceh, dari PGRI Aceh, teman-teman guru juga sudah diundang, tapi mudah-mudahan lain waktu karena target kami 21 Oktober sudah finish semua, 21 ini sudah finish.
terlalu banyak tugas. Ibu Yosi terima kasih bisa hadir lain kali, Ibu Yosi. Iya. Baik, Bapak Ibu yang bertanya, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan diskusi, boleh silakan klik raise hand. Iya, iya, kepada Ibu Wahyu Afriola, dipersilakan Bu. Sepertinya audionya belum diaktifkan Ibu. Bu Wahyu. Oke. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya pada Bu Lena. Tadi di sumber belajar dan fitur rumah belajar ini seperti yang sudah kita dengarkan, tadi menyediakan ada buku, salah satunya kan yang perlu saya tanyakan karena kondisi sekolah kami yang masih kekurangan buku, apakah bisa Bu, karena kami belum mencoba untuk masuk ke aplikasinya, apakah bisa kita mendownload buku yang sudah tersedia di sana, apakah hanya sekedar bisa kita pelajari secara online saja. Nah, kemudian terkait dengan materi, apakah seluruh materi pembelajaran yang ada di portal rumah belajar itu sudah sesuai dengan materi-materi yang disajikan sesuai dengan KD-KD yang sudah tersedia di pemetaan KIKD. Jadi kami sebagai guru betul-betul bisa menjadikan portal rumah belajar itu sebagai acuan di mana kita pada saat BDR ini dalam pembelajaran kita kan memilih nih pandemi saat ini. Nah, mungkin itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Wahyu Afriola atas pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan untuk Bu Lena Yanti. Kepada Bu Lena Yanti, dipersilakan. Baik, Pak Win. Terima kasih Ibu Yola. Mungkin nanti BSE, Bu Hairuni jawab ya dengan fitur tambahan. Saya akan berbicara kurikulumnya. Untuk Bu Yola dan teman-teman lainnya, saya sampaikan di awal bahwa materinya hebatnya portal rumah belajar disesuaikan dengan kurikulum. Di sumber belajar nanti ada, jika teman-teman punya kesempatan untuk berselancar di sumber belajar, di sana ada link non kurikulum, di situ ada materi tapi hanya sebatas literasi. Oke, yang untuk SLB sendiri, untuk kurikulumnya itu silakan disesuaikan. Ada PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA. Begitu juga saya, inovasi saya itu seperti kata Bu Yola, akan melalui orang tua dan murid, kemudian menyampaikan materi yang ada di KD kita, terutama KD darurat kita. Dari sana kita bergerak, kemudian dari situ, lihat tuh, kita berselancar dulu ke seluruh fitur. Itu caranya teman-teman, berselancar ke seluruh fitur, karena karakter murid saya tidak bisa saya masuk ke yang lain, maka saya masuk ada video, kemudian memperdalam materi, saya pakai radio edukasi. Jadi teman-teman salah satu caranya adalah setelah memegang pemetaan KD, maka teman-teman berselancar ke dalam fitur-fitur, mencocokkan materi yang ada gitu. Tetapi di radio edukasi itu khusus tunanetra. Apakah KD teman-teman yang di hambatan lain itu sesuai atau tidak, itu tergantung pemetaannya. Dan saya ingatkan, kami juga melakukan inovasi itu berdasarkan RPP yang ada. RPP-nya itu akan kita kirimkan ke tim Pusdatin, sesuai nggak inovasi kita, gitu kira-kira Pak Win ya. Bu Yola gitu kira-kira. Jadi kalau untuk di fitur rumah belajar, khusus SLB tadi saya sampaikan di sumber belajar di situ untuk tunanetra itu sesuaikan dengan kurikulum kita. Tapi silakan berselancar ke PAUD, TK, SD, SMP
daksa, autisme, dan tunanetra itu dekat-dekat materinya dengan umum. Kalau anak kita itu berada di kelas tinggi, maka berselancarlah ke kelas rendah. Kalau anak kita berada di kelas besar, berselancarlah di kelas kecil. Gitu, Bu Yola. Saya kira mungkin bisa ditambahkan Ibu Hairuni. Ya, baik, terima kasih Bu Lena atas jawabannya. Ya, ya, kepada Bu Hairuni dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Bu Afriola mengenai buku sekolah elektronik. Apakah hanya bisa diakses melalui online saja gitu ya? Baik, kepada Ibu Hairuni dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Yola. Buku sekolah elektronik ini bisa di-download terlebih dahulu. Ini saya coba share screen-nya ya, tentang bagaimana cara mendownload buku-buku sekolah yang ada di fitur pendukung buku sekolah elektronik ini. Terlebih dahulu Bapak Ibu harus masuk dulu ke portal Rumah Belajar dan kemudian memilih buku elektronik yang ini. Nah, kemudian kita tunggu temannya terbuka. Sebentar, ini mungkin jaringan di sini agak kurang mendukung ya. Apakah sudah terlihat tampilan layarnya? Ya, terlihat Ibu. Ya, sudah ya. Nah, inilah tampilan dari layar utama buku elektronik. Di sini sudah disediakan buku sekolah yang luka. Bagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang tingkatan SD, ini karena saya contohkan untuk yang SD ya Bu, ini saya memilih SD, kemudian Ibu tinggal mencari buku yang diinginkan dengan pemberian yang ada di pojok kanan atas yang bentuknya seperti kaca pembesar, atau jika bukunya sudah langsung muncul di menu utama, tinggal klikkan saja pada. Nah, kemudian jika muncul menu error seperti ini, abaikan saja ya Bapak Ibu. Ini memang sering muncul ini menu error seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik menu baca PDF yang seperti ini. Nah, kemudian tunggu sampai bukunya terbuka. Ini kita nanti buku sekolah tersebut akan terbuka melalui aplikasi PDF yang ada di sini. Ini mungkin karena laptop saya sedang tidak support ke ini PDF-nya, jadi tidak terbuka. Sedang berjalan ya. Kita tunggu sebentar sampai bukunya selesai terbuka semua. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mendownload, tinggal pilih menu download yang ada di atas buku tersebut. Ini pilihan download ini. Nah, tinggal kita klik pada pilihan downloadnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk terlebih dahulu masuk dengan menggunakan akun. Jika Bapak Ibu belum membuat akun, Bapak Ibu dapat membuat akun terlebih dahulu melalui menu buat akun yang ada di sini. Adapun menu atau beberapa informasi yang diperlukan seputar pembuatan akun, antara lain jika Bapak Ibu sebagai kalangan umum, Bapak Ibu harus memasukkan nomor NIK-nya, kependudukannya, kemudian nama depan, surat ataupun alamat email yang saat ini masih aktif, kata sandi dan konfirmasi sandinya, kemudian daftarkan diri. Nah, jika sebagai guru harus masukkannya update dengan data Dapodik. Begitu juga dengan murid. Sebagai murid masukkan juga nomor NISN-nya. Ya, mungkin jelas penjelasan saya bagaimana cara kita mengunduh buku-buku yang ada di fitur buku sekolah elektronik. Bapak Ibu harus terlebih dahulu membuat akun jika ingin mendownload buku-buku yang ada di dalamnya. Ya, terima kasih Pak Wen. Ya, terima kasih. Saya kembalikan.
Ya, terima kasih Bu Hairuni atas jawabannya. Bagaimana Ibu Afriola? Sangat jelas Pak Win, terima kasih. Buku sekolah elektronik ini tidak hanya secara online gitu ya, tidak hanya diakses secara online, namun juga bisa diakses offline, yaitu dengan mendownload buku tersebut. Ya, baik. Mungkin karena waktu kita sudah berada di penghujung acara, jadi langsung saja saya izinkan saya menyampaikan kesimpulan materi pada pagi hari ini yang oleh Ibu Lena Yanti. Kesimpulannya adalah bahwa sumber belajar menyajikan kumpulan materi bagi guru dan siswa yang dikemas dalam kurikulum, audio, video, simulasi, hingga game. Selain itu, fitur tambahannya adalah radio audio edukasi untuk memperdalam materi tersebut, yaitu radio audio edukasi khusus untuk tunanetra. Dan untuk materi yang disampaikan oleh Ibu Hairuni mengenai inovasi pembelajaran bermain puzzle peta Indonesia, yaitu beliau menggunakan fitur yang berada di portal Rumah Belajar, yaitu peta budaya. Kemudian diintegrasikan dengan permainan puzzle pada peta Indonesia. Ya, mungkin demikian materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Pak Win, ya, foto dulu Pak Win. Ya, saya kembalikan ke sesi foto. Ya, sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya, screenshot ya. Ya, sama anak muda foto, anak muda. Iya, kan semua kameranya. Semua diaktifkan, mohon kepada Bapak Ibu. Kamera itu aktifkan. Makasih Pak Win. Bapak Ibu, yang lainnya diharapkan ya seperti simbol yang diberikan oleh Bu Lena, seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, semua seperti jamur gogok. Jamur gogok. Oke ya. Tunggu. Pak Heri atau saya, Pak? Pak aja. Di sini jaringannya kurang bagus, Pak. Siap. Oke ya. Oke ya. Dua. Ya. Ini slide yang pertama. Tunggu, ada 6 slide, Bapak Ibu. Kemudian slide yang kedua. Ya, mohon berada masih pada. Kemudian sekarang slide yang ketiga. Keempat. Slide keempat sepertinya banyak yang tidak buka video ya Bapak Ibu. Videonya buka biar nampak gambarnya. Dan kemudian slide yang terakhir yaitu slide ke-6. Jangan lupa jamur gogok. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah selesai. Sama. Ya, sekarang saya kembalikan kepada host Pak Heri. Ditutup Mbak Jamila, Dek. Ya. Baik, Pak Win, terima kasih banyak telah menjadi moderator pada acara kita hari ini. Juga kepada para presenter yang telah memberikan banyak materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Terakhir, penutupan kami minta kepada Ibu Jamilah harap menutup acara ini. Bu Jamilah. Baik, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar Portal Guru Penggerak Rumah Belajar
inovasi rumah belajar dari, mohon maaf, saya nyatakan dari IGPKHI saya tutup. Ketupnya nggak bisa ya, karena di mobil. Ya. Makasih, Bu. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mas Oman, Pak Liasa, kepala-kepala sekolah, Bu Yosi. Saya nggak lihat yang lain, teman-teman guru, KKG. Semoga KKG maju ke depan. Teman-teman guru, doakan saya dan dukung saya. Insya Allah saya hari Sabtu tanggal 17 akan diuji untuk menjadi guru penggerak Aceh melalui kampus Guru Cikal, dan nanti akan saya share flyernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dengan berakhirnya penutupan tadi, maka berakhir acara kita hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Baik, dengan itu saya tutup acaranya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Sampai jumpa ya. Terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Ya Pak Win, sukses. Terima kasih, Pak Win. Terima kasih, Win. Sama-sama, Kak. Luar biasa. Calon DRB 2021. Amin, amin ya Allah. Win. 2021. Tadi berangkat. Oke, Kak. Ya, udah keluar. Pak Win, ada salam dari SMA LV.